pikiran yang muncul Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak cukup bagus. bisa gitu. Aku menunjukkan diri kalian kalau kalian itu mampu. Tapi beda sama orang-orang yang nggak percaya diri daripada ngebandingin. Kenapa aku nggak bisa kayak dia ya? Halo guys, welcome back to my channel. It's Tria. Di video ini masih tentang ngomongin overthinking. Kalau yang kemarin kita ceritain overthinking ke apa yang orang pikir tentang kita. Tapi kalau kali ini aku mau ceritain tentang overthinking kita ke kemampuan kita sendiri. Tapi kalian pernah gak sih ngerasain hal itu? Kalian itu mikir diri kalian ini sebenarnya mampu bisa ngejawab pertanyaan dari dosen misalnya waktu di kampus, atau bisa ngambil suatu bagian kayak di organisasi atau di dalam suatu pekerjaan. Tapi ada aja perasaan atau pikiran yang muncul, Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak cukup bagus gitu. Aku bisa tapi kayaknya nggak cukup bagus. Dan aku takutnya ini malah hasilnya jelek. takut hasil yang gak memuaskan. Banyak overthinking yang kalian pikirin, padahal sebenarnya kalian yakin aku bisa nih, ini tuh ranah aku. Tapi nanti hasilnya jelek, mereka ekspektasinya udah tinggi. Padahal sebenarnya kalian bisa, kalian tahu gitu apa tugasnya, apa pekerjaannya, apa job desk-nya. Kalian sebenarnya tahu, tapi kalian ngerasa ragu untuk ngambil job itu, untuk menjawab pertanyaan itu. Dan yang sangat disayangkan, perasaan itu muncul di saat ada kesempatan besar yang datang. Ya, padahal kalian tahu kalau kalian ngerjain job itu, kalau kalian jawab pertanyaan itu tuh kesempatan untuk dilirik dosen, kesempatan untuk bisa menunjukkan diri kalian kalau kalian itu mampu. Tapi justru malah ada overthinking itu tadi dan pikiran-pikiran buruk ke diri kalian sendiri. Padahal sebenarnya orang-orang yang gagal itu bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu sering meragukan dirinya. Self-talk-nya itu negatif. Di saat orang optimis dengan apa yang dikerjakan gitu, kalau orang-orang yang kepercayaan dirinya itu level up, pasti mereka tuh optimis aja dengan apa yang dikerjakan. Mereka memberikan yang terbaik. Tapi beda sama orang-orang yang gak percaya diri, yang suka ngeraguin diri sendiri atau ngeremehin diri sendiri. Padahal sebenarnya itu gak berguna sama sekali guys, dan orang-orang gak ngeliat itu. Mau jelek, mau bagus, tetap aja itu bakal berlalu. Orang gak akan selalu mengingat salahnya kalian, karena mereka fokus ke diri masing-masing. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, stay tune di video ini, karena kita bakal bahas satu persatu. Cara pertama yang bisa dilakukan, stop membandingkan diri kalian dengan versi terbaik orang lain. Coba jujur, seberapa sering kalian membandingkan diri kalian dengan versi terbaik orang lain? Kalian gak ngelihat prosesnya, kalian cuma ngelihat hasil akhirnya. oh dia menang. Atau, Wah dia bisa juara. Wah dia bisa jadi perwakilan kampus. Wah dia jadi delegasi di kantor. Wah dia selalu dipuji atasan. kalian gak ngelihat proses mereka, persiapan mereka untuk mendapatkan itu. Latihan sebelum lomba, mempersiapkan presentasi misalnya sebelum ketemu atasan, sebelum pitching ke klien. Kalian gak ngelihat mereka di rumah, kalian gak ngelihat mereka 24 jam. Bahkan kalian gak tahu kalau mereka itu sebenarnya pernah gagal. Siapa sih yang gak pernah gagal? Bahkan orang yang sekarang kita lihat sangat terkenal dan terbaik di bidangnya juga pasti pernah gagal. Jadi jangan mikirin gagalnya dulu, tapi jalanin prosesnya. Nanti dari situ kalian belajar di mana salahnya, di mana yang bisa diperbaiki. Kita cuma beda fase aja sama mereka. Mereka mungkin udah ada di fase akhir dari perjuangan mereka. Kalau kita masih ada di fase awal, tengah, atau seperempatnya, makanya pastiin kalian selesain sampai akhir prosesnya. Jangan berhenti di tengah jalan. Apalagi ngelihat proses orang yang udah di akhir, yang udah tinggal senangnya, yang udah tinggal baik-baiknya aja. It's big no. Daripada ngebandingin, kenapa aku nggak bisa kayak dia ya? Lebih baik diganti. Apa ya langkah kecil yang bisa aku lakuin hari ini, yang bisa mencapai proses aku, yang bisa ngebantu aku untuk capai hasil akhir aku. Ini lebih realistis daripada kamu ngebandingin hasil akhir dan pencapaian orang lain. Poin kedua, latih diri kalian untuk mengumpulkan bukti, bukan asumsi. Biasanya orang-orang yang ngerasa nggak percaya diri, yang sering meragukan dirinya, itu orang-orang yang self-talk-nya itu selalu negatif gitu. Punya pikiran-pikiran yang merendahkan diri sendiri. Aku kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak cukup pintar untuk mengerjakan tugas ini. Kayaknya aku nggak mampu deh. Itu kan merendahkan diri sendiri sebenarnya, meragukan diri sendiri. Padahal kalian tahu kalau kalian mempelajari itu kalian bisa. Kalian bahkan pernah mengerjakan hal itu. Kenapa nggak dicoba aja dulu? Coba kalian recall ulang lagi. Ingat lagi apa yang pernah kalian capai, skill apa yang kalian punya, hal apa yang pernah kalian lakukan dengan baik. Misalnya kalian pernah dikasih tanggung jawab untuk membawakan suatu topik di perkuliahan.
Kan itu kalian cari banyak sumber, cari jurnalnya, buat powerpointnya, buat makalahnya, dan kalian bertanggung jawab untuk mengerjakan itu. Itu hal yang pernah kalian lakukan. Terus juga skill apa yang kalian punya, skill kecil kayak asal motret lah, asal videoin random lah, yang nantinya bisa dijadiin video gitu, misalnya a day in my life. Itu skill yang sebenarnya nggak kalian lihat, itu tulisan kalian tuh rapi gitu, bisa tuh untuk ngebuat dekor, untuk tulisan-tulisan yang dipajang gitu di kelas-kelas. Atau sebenarnya kalian bisa ngomong, sekedar ngomong gitu, tapi nggak belibet, ngomong ke teman gitu. Kalian bisa menyampaikan informasi dengan baik, itu juga satu skill loh, yang nggak semua orang bisa. Terus juga misalnya kalian orang yang tepat waktu gitu, misal datang ke kampus, kuliah, kantor gitu, kerja, kalian selalu tepat waktu. Itu kan berarti kalian punya self disiplin yang baik. Kalau itu aja kalian bisa disiplin, manajemen diri sendirinya berarti itu udah baik, manajemen waktunya udah baik. Bisa ditingkatkan lagi untuk mengerjakan hal-hal lainnya pakai self disiplin tadi. Pinter masak misalnya, masakan kalian itu enak, itu termasuk skill guys. Jadi ya kalian cari ruang yang bisa merepresentasikan skill kalian. Kalian tuh harus cari wadah, tempat yang memang menerima skill kalian. Kalau kalian pintar masak ya datangnya ke rumah makan gitu, atau ke restoran, atau ke kelas memasak, kalian bisa jadi coachnya gitu. Itu jauh lebih realistis daripada kalian terus merendahkan diri sendiri, meragukan diri sendiri. Biar kalian tuh nggak selalu ngelihat diri kalian yang punya kekurangan ini, tapi coba lihat kelebihan-kelebihan kecil yang kalian punya. Dari situ kan bisa kalian latih ngomong ke diri sendiri. Itu mindset kalian tuh jadi berubah. Kalau kalian tuh punya loh kelebihan lain gitu. Mungkin di tempat A kalian tidak diterima, tapi coba kalian cari tempat lain. Mungkin di tempat B, C, D, E ada peluang lain yang bisa kalian ambil. Jadi jangan terfokus sama satu tempat aja. Poin ketiga, berani tetap jalan meskipun kalian gak percaya diri. Sama kayak aku sebelumnya, yang cukup nggak percaya diri untuk konten, untuk ngomong di depan kamera. Tapi aku yakin, saat aku ngerasa kayak gitu, berarti aku satu langkah, level up. Berarti kan aku menyadari kalau aku tuh butuh berkembang lagi, butuh berlatih lagi untuk bisa percaya diri. Jadi ya aku mulai ngomong apa aja aku omongin, dan pada akhirnya itu ngebentuk juga guys. Padahal baru beberapa kali juga aku buat video, tapi aku tahu talking pointnya, powernya itu apa yang mau aku omongin. Jadi aku nggak nunggu percaya diri dulu, tapi langsung aja action. Karena kalau nggak gitu ya aku nggak bakalan tahu kan guys, kalau sebenarnya aku tuh mampu nggak sih buat video lagi, mampu nggak sih aku mulai konten lagi. Self disiplin, manajemen waktu untuk bisa kerja, lalu pulang kerja aku untuk buat script lagi, buat brief konten. Ternyata bisa. Meskipun aku tahu belum sempurna, tapi aku selalu percaya diri untuk memulai. Dan aku yakin nggak semua orang mikir kayak gini. It's a sign for you guys untuk langsung mulai aja, mulai action aja. Walaupun belum baik, walaupun belum percaya diri, walaupun belum sempurna. Karena di saat kalian melangkah, itu artinya kalian udah berkembang. Kalian mau melangkah lebih baik lagi. Kalian mau mencoba. Itu totally different ya guys, sama yang kemarin cuman mikir, nggak percaya diri, nggak pede ngomong depan kamera, nanti jelas nggak ada yang nonton. Pikiran yang kayak gitu tuh jadi ngebuat kita down sendiri, dan itu salah satu tanda kita meragukan diri kita sendiri. Ya kalau nggak dimulai gimana mau tahu hasilnya, gimana mau tahu kekurangannya ada di mana, apa yang harus diperbaiki. Dengan memulai berarti kalian percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian punya potensi. Yang keempat, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang kita tuh keras banget ya sama diri sendiri. Salah dikit langsung kesel sama diri sendiri. Udahlah, gak mau lagi. Tapi coba kalian perhatiin. Coba yang buat kesalahan itu teman kalian, atau atasan kalian, atau partner kerja kalian. Kalian gak akan langsung ngejudge kan? Gak akan langsung nyalahin mereka. Gak akan langsung kata-kata buruk gitu ke mereka. Tapi coba ke diri sendiri. Kalian tuh langsung, kenapa sih tadi tuh kayak gini? Kenapa sih tadi kamu gak coba aja untuk jawab? Padahal itu jawaban yang dijawab si temen tadi sama apa yang mau aku jawab gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kadang ngebuat diri kita jadi gak worth, jadi ngerasa gak berguna. Kita tuh harusnya kerja sama diri kita sendiri. Coba aja posisikan diri kalian ini sama kayak teman kalian, partner kerja kalian, atasan kalian. Yang kalau sekali buat salah tuh gak langsung dijudge. Kalian tenangin dulu, kalian motivasi malah bahkan. Gak apa-apa, tenang dulu, nanti nextnya ada kesempatan lain. Gak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Coba aja kalian bisa selembut itu sama diri sendiri.
Karena menurut aku kalau kita baik sama diri sendiri, itu berarti kita lagi membentuk diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Kayak kita ngasih kesempatan ke diri kita untuk belajar lagi. Iya, ini emang salah, tapi nanti bisa diperbaiki lagi. Makanya aku bilang, jadiin diri kalian itu teman baik kalian, partner kerja kalian. Jadi evaluasi lagi setiap hari. Maaf ya diriku tadi terlalu keras. Besok kita coba lagi. Itu jauh lebih baik daripada kita selalu kesel sama diri sendiri, jadinya malah rebahan. Malah kan kalau terus disalahin kita jadi ya udah berarti kita emang nggak bagus, kita nggak cukup baik untuk ngehandle itu. Disalahin terus-terusan kayak sama atasan atau sama temen disalahin, kan kita malah jadinya gitu. Tapi coba dimotivasi, coba dikasih tahu nih salahnya di mana dan diperbaiki di bagian mana, dicari tahu. Itu jauh lebih baik kan guys, daripada kita terus menyalahkan. Karena waktu kita meragukan diri sendiri, kita tuh ngerasa lebih baik kita nggak usah mencoba, lebih baik kita nggak melakukan itu daripada salah. Artinya kita nggak akan pernah keluar dari zona nyaman. Karena kalau kalian ngerasa ragu dan kalian memilih untuk tidak mengerjakan apa-apa, kalian malah ngerasa lebih aman. Artinya kalian nggak ngasih kesempatan ke diri kalian untuk mencoba banyak hal. Karena setiap kalian gak percaya diri, setiap kalian meragukan diri sendiri, kalian terbiasa untuk berada di zona nyaman dan gak tertarik untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Padahal suatu keberhasilan, kesuksesan orang-orang itu karena mereka berani keluar dari zona nyaman, dari zona aman. Orang-orang yang berhasil itu, orang-orang yang sukses itu, mereka menciptakan banyak zona amannya. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah mau mencoba, yang kebanyakan meragukan diri sendiri. Zona amannya itu sangat kecil, jadi stuck di situ-situ aja. Coba diperluas lagi zona amannya. Tapi ya memang untuk keluar dari situ, untuk mencoba memperluas zona aman, kalian harus pernah ngerasa gagal, harus mau dikritik, harus mau kalah. Karena nggak ada orang yang bisa langsung sukses gitu. Tapi masalahnya kalau kalian selalu menghindar, selalu menjauh, selalu nggak pernah mau coba keluar dari zona nyaman, ya keberhasilan itu juga nggak akan menghampiri kalian. Meskipun ada kemungkinan gagal, itu bagian dari prosesnya. Karena kan kemungkinannya bakal tetap ada dua, gagalkah atau berhasilkah. Tapi kalau kalian gak mencoba sama sekali, cuman satu kemungkinan yang ada, ya pasti gagal. Jadi coba tanyain ke diri kalian sendiri, kalian emang belum siap untuk berhasil, jadi lebih sukses? Karena kesempatan itu gak akan ngedatengin kalian, tapi kalian yang ambil kesempatan itu, yang ambil peluang itu. Ini juga sinkron sama poin selanjutnya, dimana kalian juga harus milih lingkungan kalian. Di sini maksudnya bukan jadi pilih-pilih ya, terus jadi nggak mau berteman, jadi nggak mau gabung ke lingkungan tertentu. Tapi kalian harus bisa bedain mana lingkungan yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian atau malah membuat kalian down, yang suka ngeremehin kalian atau malah mendukung kalian. Kalian harus bisa bedain pertemanan atau lingkungan yang kayak gitu. Karena lingkungan yang suka meremehkan itu akan ngebuat kalian merasa kecil. Dan kata-kata meremehkan itu bisa jadi suara kedua di pikiran kalian. Setiap kalian memulai sesuatu, pikiran itu pasti bakalan muncul. Bakal ada suara-suara yang meremehkan itu tadi. Kayaknya memang bukan buat aku. Kata mereka aku memang gak cocok di sini. Harusnya aku memang gak pernah coba ini. Itu terus yang muncul. Dan kalian gak akan pernah berkembang kalau tetap berada di lingkungan itu. Dan kalian percaya kalau itu benar. Mendingan kalian cari lingkungan lain yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian, yang percaya kalau kalian itu mampu, yang mendukung kalian untuk terus mencoba, mendorong, kasih motivasi. Karena selektif itu penting banget guys. Bukan berarti kamu harus menjauh dari lingkungan itu, tapi kamu perlu sadar mana yang bisa bikin kamu berkembang atau mana yang malah terus bikin kamu ragu dan buat kalian gak berani keluar dari zona nyaman. Kadang untuk percaya sama diri sendiri, kamu harus ganti suara yang kamu dengar, karena itu mempengaruhi kualitas hidup kamu. Next poinnya, jangan tunggu validasi, tapi ciptakan validasi itu sendiri. Dalam melakukan sesuatu atau menciptakan suatu hal, butuh komentar dari orang-orang sekitar dulu. Kadang kita ngerasa ini bagus kalau udah ada orang yang bilang, ih bagus banget, ih keren, kok bisa kayak gini, hebat banget kamu. Kadang kita nunggu komentar yang kayak gitu. Jadi waktu gak ada yang ngomong kayak gitu, gak ada yang kasih apresiasi bagus, keren, hebat, kalian jadi down, jadi gak percaya sama produk itu atau sama kemampuan diri kalian. Itu kenapa kalian gak boleh menggantungkan nilai diri kalian ke orang lain.
Jadi nggak perlu cari validasi ke orang lain, kalian harus ngerasa cukup sama diri sendiri, gak harus tunggu orang lain untuk puji diri kalian, untuk tahu kalau kita tuh berharga. Setiap melakukan sesuatu, apapun itu, hal kecil apapun itu, puji diri kalian, apresiasi diri kamu. Yang harus tahu dan mengakui usaha kalian itu ya diri kalian sendiri, bukan orang lain. Karena kalau kita juga nggak mengakui usaha kita sendiri, nggak mengapresiasi hasil kerjaan kita sendiri, gimana orang lain mau melakukannya? Jadi jangan pernah ngarepin pujian ataupun apresiasi dari orang lain. Start dari diri sendiri. Poin terakhir, fokus ke progresnya, bukan kesempurnaan. Karena banyak orang yang berhenti di tengah jalan ngerasa kalau mereka itu nggak sempurna, kalau hasil kerjaan mereka nggak cukup bagus. Lagi-lagi tentang meragukan diri sendiri dan gak percaya sama diri sendiri. Padahal kesempurnaan itu gak benar-benar ada. Yang ada itu ya kita mulai, kita jalan, kita berproses, berkembang. Itu semua gak akan pernah sampai kesempurna. Karena emang kesempurnaan itu bukan milik kita. Jadi yang ada itu memang kita melangkah, kita nyoba. Kita akan terus punya progres dalam setiap proses tersebut. Dengan terus melangkah, kita juga tahu kalau kita itu terus berkembang. Kalian bisa ngelihat diri kalian yang sebelumnya. Pasti kalian amazed, kagum sama diri kalian sendiri. Ternyata sejauh itu aku yang di belakang sana. Andai aku gak pernah memulai, andai aku gak pernah melangkah, gak akan ada hari ini. Jadi daripada terus nunggu sempurna, mending terus bergerak. Dan yang terakhir, kamu harus berani menerima versi diri kamu yang sekarang. Bukan nunggu nanti setelah sukses, atau setelah sempurna, atau setelah dapat pujian banyak orang, atau setelah berhasil punya banyak pengikut. No, but now. Harus dari sekarang. Saat kamu lagi punya kekurangan, kamu juga harus menerima diri kamu. Maka disitulah akan lahir otentiknya diri kamu, keaslian diri kamu. Bahkan orang malah bisa menerima kekurangan kamu. Kamu malah punya wadah dan ruang untuk tumbuh. Jadi kalau kamu masih ngerasa ragu, kamu tuh perlu ingat kalau kamu tuh bukan gak mampu, masih di level awal dari perjalanan kamu. Karena kepercayaan diri itu dibentuk, bukan gak ujuk-ujuk punya langsung pede gitu kan, enggak. Itu memang setiap hari yang dilatih, setiap hari yang pelan-pelan kamu pelajari. Kamu jangan bandingin diri kamu sama orang yang udah ngomong di panggung, karena udah berapa panggung yang mereka lewatin, itu juga pasti ada prosesnya. Dan sama yang kalian lakuin saat ini juga proses kecil untuk menuju hal besar kayak yang kalian lihat di panggung itu. Kamu gak perlu sempurna dulu untuk bisa layak mencoba, karena untuk mencoba itu gak harus layak. Kamu cukup mencoba dan yakin sama diri kamu. Kalau kamu relate sama video ini, subscribe dan share ke teman-teman kamu yang rasanya butuh video ini, yang butuh diyakinkan untuk bisa percaya diri dan yakin sama kemampuan diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi kalian untuk langsung berproses dari sekarang. Bye-bye guys, see you next video.